warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Zakiyatun Samsudin dari Prodi Tadris Matematika dengan NIM 230103071 kelas 4C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester UAS pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini pula di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dengan ketentuan C6. Di sini saya mengambil materi tentang bilangan bulat. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktunya, saya langsung mulai pembahasannya dimulai dari soal yang pertama C1 tentang pengetahuan atau pengetahuan dasar bilangan bulat. Di sini soalnya manakah dari bilangan berikut yang merupakan bilangan bulat negatif? A, yang dimana absensinya A 0, B 2, C min 7, D 3,5. Di sini jawabannya yaitu C min 7. Sebelumnya kita butuh pembuktian atau kita masuk ke pembahasannya. Untuk bilangan bulat sendiri, kita tahu bahwa bilangan bulat memiliki garis bilangan. Nah, di sini sudah tertera atau tampilan garis bilangan bulatnya. Kita bisa lihat dari soal ini, manakah dari bilangan berikut yang merupakan bilangan bulat negatif. Kita tahu nih bahwa garis bilangan itu memiliki dua nilai atau dua angka barisan yang dimana untuk posisi sebelah kanan ini adalah nilai yang bersifat positif dan bagian sebelah kiri ini bernilai negatif. Nah, di sini dari soalnya menentukan atau manakah dari bilangan berikut yang merupakan bilangan bulat negatif. Nah, sudah saya sampaikan bahwa ruas kiri atau sebelah kiri adalah nilai negatif. Otomatis nilai negatif itu menandakan adanya minus atau tanda kurang di depan angka tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini jawabannya C min 7 berarti jawabannya sudah tepat dan benar sesuai dengan kita sudah menentukan menggunakan garis bilangannya. Untuk jawaban selain C ini yaitu A, B, dan D, di sini mempunyai alasan pengecohnya. Nah, kita ketahui untuk A ini adalah 0, bilangan netral. Nah, 0 ini adalah bilangan netral yang diapit oleh bilangan positif sebelah kanan dan bilangan negatif sebelah kiri. Nah, untuk B ini 2. Nah, kita udah lihat kan di sini bilangan pada garis bilangan yang dimana posisi sebelah kanan menunjukkan bilangan positif dan posisi sebelah kiri menunjukkan bilangan negatif. Berarti 2 ini tidak termasuk karena tidak mempunyai tanda minus. Kalau tidak mempunyai tanda minus atau tanda kurang di depannya, berarti otomatis dia tidak disebut bilangan negatif, melainkan bilangan positif. Berarti jawabannya salah. Nah, untuk D sendiri, di sini 3,5. Bisa kita lihat apakah di garis bilangan ini mempunyai angka 3,5 ataukah ada bilangan yang mempunyai koma? Tidak, berarti di sini tidak termasuk. Untuk mengetahui lagi, 3,5 ini adalah bilangan pecahan. Berarti jawaban untuk soal pertama C1 pengetahuan manakah dari bilangan berikut yang merupakan bilangan bulat negatif? Jawabannya C min 7. Berarti jawabannya benar karena kita sudah menentukan menggunakan garis bilangan. Selanjutnya di sini C2 atau soal kedua tentang memahami. Soal kedua yaitu C2 memahami. Di sini soalnya bunyi suhu di puncak gunung pagi hari adalah min 4 derajat Celcius. Siangnya naik 9 derajat Celcius. Berapakah suhu siang hari? Di sini jawabannya atau absensinya A 4
derajat Celcius, B 5 derajat Celcius, C 13 derajat Celcius, dan D min 5 derajat Celcius. Jawabannya yaitu 5 derajat Celcius. Di sini kita akan masuk ke pembahasan sehingga mendapatkan jawaban B 5 derajat Celcius. Di sini pertama-tama saya menggunakan uh, operasi penjumlahan karena kita bisa lihat di sini kan C2 itu memahami, otomatis kita harus memahami soal ini yang dimana suhu di puncak gunung pagi hari adalah min 4, siangnya naik. Di sini kata naik berarti penambahan dalam matematika berarti adanya penjumlahan penambahan ya berarti otomatis operasi penjumlahan. Selanjutnya berapakah suhu siang hari? Berarti di sini menggunakan operasi penjumlahan dengan adanya uh, ta- uh, kenaikan derajat pada suhu siangnya. Langsung saja di sini yaitu operasi penjumlahan yang awalnya pada pagi hari adalah min 4 derajat Celcius, siangnya naik 9, otomatis sama dengan 5. Nah, untuk membuktikannya dengan menggunakan garis bilangan ini, bisa kita lihat yang awalnya min 4. Di sini awalnya pada pagi hari adalah min 4 derajat Celcius, siangnya naik 9. Nah, kita ketahui nih bahwa min 4 ini adalah bilangan bulat negatif, berarti posisinya di sebelah kiri. Dan siangnya naik 9 derajat Celcius yang dimana posisinya sebelah kanan. Nah, bisa kita lihat di garis bilangan di sini, posisi min 4 atau negatif 4 diposisikan di sebelah kiri. Nah, ketika dia siang harinya dia naik ke 9 derajat, otomatis kita mulai dari min 4. Kita hitung dari sini menuju ke sebelah kanan, karena di sini kita akan menentukan nilai positif, karena nilai 9-nya yaitu nilai positif kan. Jadi kita menghitung 4 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhentinya di 9 karena pada siang hari dia naik ke 9 derajat. Di sini 9-nya berhenti di nilai positif yaitu 5. Jadi pembuktiannya benar dan jawabannya sudah benar yaitu B 5 derajat Celcius. Nah, untuk alasan pengecohnya di sini, untuk A sendiri terjadinya salah pengurangan. Terjadinya salah pengurangan pada min 4 dan 9. Nah, untuk C sendiri di sini menambahkan langsung 9 ke 4 tanpa menggunakan garis bilangan. Berarti dia tidak menyesuaikan dengan soal. Nah, untuk D ini menambahkan 4 ke min 9. Jadi selanjutnya di sini C3. C3 di sini yaitu menerapkan. Untuk soal ketiga ini berbunyi sebuah lift mulai dari lantai 0, lalu turun ke lantai 3, turun 3 lantai, kemudian naik 6 lantai, dan akhirnya turun 2 lantai. Pertanyaannya, lift sekarang berada di lantai. Nah, untuk masuk ke pembahasan ini, kita butuh pembuktian dengan operasi penjumlahan dan pengurangan dan juga menggunakan garis bilangan. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di sini soalnya sebuah lift mulai dari lantai 0, lalu turun 3 lantai. Di sini kata turun berarti adanya pengurangan atau kita menggunakan operasi pengurangan. Kemudian naik 6 lantai. Kalimat naik di sini berarti adanya penjumlahan. Awalnya 0, lalu turun 3 lantai. Berarti di sini operasi pengurangan berarti 0 kurang 3 sama dengan min 3. Lalu kemudian naik 6 lantai. Berarti hasil dari pengurangan ini dijumlahkan atau ditambah dengan
adanya naik 6 lantai dari kemudian naik 6 lantai ini berarti min 3 ditambah 6 hasilnya 3. Lalu lanjut ke soal yang dimana dan akhirnya turun 2 lantai. Berarti hasil penjumlahan dari min 3 tambah 6 sama dengan 3 ini dikurangi lagi dengan 2 karena adanya penurunan 2 lantai. Berarti di sini 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, untuk kita membuktikan, bisa juga kita membuktikan menggunakan garis bilangan. Di sini awal lift itu dimulai dari lantai 0 kan. Di sini bisa kita lihat di garis bilangan dimulai dari lantai 0. Lalu turun 3 lantai. Kan kalimat turun menunjukkan di sebelah kiri yaitu nilai negatif. Kalau untuk nilai positif yaitu kenaikan atau penjumlahan. Nah, di sini awalnya itu di lantai 0 lalu turun 3 lantai, otomatis kita menghitung ke sebelah kiri, adanya penurunan. 1, 2, 3. Jadi hasilnya min 3. Berarti pembuktian di sini 0 kurang 3 sama dengan min 3. Berarti jawabannya benar dengan adanya pembuktian di garis bilangan. Lalu selanjutnya di sini kemudian naik 6 lantai. Dari min 3 ini kita naik, berarti kita memposisikan ke sebelah kanan. Dengan adanya kenaikan dengan 6 lantai, berarti kita menuju ke kanan dengan 6 ruas ke sebelah kanan. Berarti dimulai dari min 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya itu 3 berhenti di bilangan positif 3 di ruas kanan. Berarti hasil dari min 3 tambah 6 sama dengan 3, yaitu benar ketika kita menggunakan pembuktian di garis bilangan bulat. Nah, selanjutnya di sini adanya penurunan 2 lantai. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, penurunan berarti dia di sebelah kiri. Berarti kita kan menurunkan dengan 2 lantai berarti 2 angka. Berarti di sini dimulai dari 3 menuju ke 2. Berarti 1, 2. Jadi hasilnya itu 1. Berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Untuk pembuktian di garis bilangan itu benar. Jadi jawaban di sini yaitu B, 1. Jadi jawabannya benar. Untuk A sendiri, untuk alasan pengecohnya, A itu salah menghitung jumlah total perpindahannya. Karena awalnya itu 0, dia hanya patokan di bagian lantai 0 saja. Untuk C-1 sendiri, di sini adanya perkiraan turun terakhir itu bukanlah 2, tetapi penurunan terakhir itu 6. Nah, untuk jawaban D, min 3 ini hanya menghitung penurunan pertama saja, yaitu hasilnya 0 kurang 3 ini, hasilnya min 3, dia cuma patokan di bagian penurunan awal saja. Jadi tidak adanya penjumlahan atau menentukan penurunan dan kenaikan beberapa lantai yang ada di soal ini. Patokannya hanya awal saja yaitu 0 kurang 3 sama dengan min 3. Nah, selanjutnya yaitu C4 menganalisis. Soal 4. Perhatikan urutan suhu berikut. Min 5 derajat Celcius, min 2 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, 3 derajat Celcius, dan min 1 derajat Celcius. Jika diurutkan dari terendah ke tertinggi, urutan yang benar adalah, nah, untuk soal ini kita langsung saja melihat di garis bilangan, yang dimana jika diurutkan dari terendah ke tertinggi, yaitu otomatis dimulai dari angka yang berada di sebelah ruas kiri. Diurutkan terendahkan, kita tahu di sini di garis bilangan ini
Untuk bilangan negatif yaitu dia mempunyai nilai terendah dan untuk positif ini mempunyai nilai tertingginya. Berarti kita mulai dari di sini yang paling rendah atau ruas paling kiri di negatif yaitu min 5, lalu min 2, min 1, dan selanjutnya 0,3. Untuk memastikan di sini min 5. Untuk jawabannya bisa kita lihat untuk patokan awalnya itu di jawaban A, min 5, min 2, min 1, 0, dan 3. Di sini bisa kita lihat dari yang terendah yaitu min 5. Lalu min 2, min 1, 0, dan 3. Jadi jawaban untuk A ini benar karena kita sudah membuktikan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk alasan pengecohnya sendiri, di sini untuk bagian B, min 5, min 1, min 2, 0, 3, di sini alasan pengecohnya itu salah urutan di bagian min 2 dan min 1-nya. Di sini saya membolak-balikan agar apakah benar siswa menggunakan operasi atau menyelesaikan ini dengan menggunakan teliti dengan menggunakan garis bilangan atau tidak. Terus untuk alasan yang kedua, C urutan terbalik. Di sini saya memulai urutannya dimulai dari nilai atau urutan tertinggi menuju ke terendah. Tapi di sini soalnya disuruh atau tertulis diperintahkan untuk diurutkan dari terendah ke tertinggi. Jadi otomatis jawaban C ini salah karena diurutkan dari tertinggi ke terendah. Nah, selanjutnya untuk D sendiri alasan pengecohnya yaitu salah urut min 5 yang dimana ditempatkan di tengah. Bisa kita lihat di sini min 1, min 2, min 5, 0, 3. Di sini saya membolak-balikan karena adanya angka, di sini saya patokannya dimulai dari angka 1, 2, 5, 0, 3. Bukan dari min 5, min 2, min 1. Di sini saya patokannya dari angka 1 seperti saya mematokkan angka nilai 1, 2, 3, 4, 5 tanpa melihat garis bilangan. Jadi pengecohnya itu di adanya urutan 5 yang ditempatkan yang di tengah. Nah, selanjutnya di sini C5 yaitu sintesis. Untuk soal kelima, jika kamu berada di titik 0 pada garis bilangan dan ingin membuat perjalanan yang akhirnya kembali ke titik 0, kamu berjalan 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke kiri. Apa langkah berikutnya? Nah, untuk soal ini, kita memastikan bahwa siswa harus menggunakan garis bilangan untuk menentukan soalnya. Apabila tidak menggunakan garis bilangan, soal tersebut tidak akan bisa kita selesaikan dan akan ada kesalahan dalam perhitungan. Di sini saya akan menggunakan garis bilangan untuk mengetahui jawaban dari soal di sini. Nah, jika kamu berada di titik 0 pada garis bilangan, bisa kita lihat di sini garis bilangannya, awalnya kita berada di titik 0. Lalu, dan ingin membuat perjalanan yang akhirnya kembali ke titik 0 atau kembali tetap di titik awal tadi. Kamu berjalan 5 langkah ke kanan. Jadi, kita menghitung 5 langkah ke kanan. Berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Berhenti di angka 5. Lalu ke kanan, lalu ke kiri 3 langkah. Selanjutnya kita menuju ke kiri dengan 3 langkah. 1, 2, 3. Apakah langkah berikutnya? Nah, di sini yang dimaksud apakah langkah berikutnya yaitu berapakah langkah untuk menunjukkan hasil akhirnya kamu berada di titik 0 kembali. Berarti di sini tadi kita berhenti di angka 2. Apabila tujuan kita ke titik 0, otomatis kita akan menambahkan 2 langkah ke kiri, karena posisi 0 itu berada di sebelah kiri. Dan perhitungannya dimulai dari 2, yaitu 1, 2. Jadi, di sini pada saat kita berhenti di angka 0, terjadi
langkah atau terjadi perhitungan yaitu 2 langkah. Dimulai dari 2, 1, 2. Jadi jawabannya itu adalah A, 2 langkah ke kiri. Nah, untuk alasan pengecohnya, bagian B ini membuat langkah lebih jauh. Jadi dia tidak mempatokkan atau tidak menggunakan garis bilangan tersebut sehingga perhitungannya salah. Nah, untuk C sendiri dia melebihkan. Jadi dia tidak melihat bahwa adanya kelebihan di sini apabila dia sampai ke 3 langkah ke kiri akan melewati nilai 0 yaitu hasilnya menjadi -1. Tetapi di sini patokannya kembali ke titik 0 bukan ke -1. Jadi selanjutnya tetap di tempat, tidak mencapai 0. Berarti di sini mahasiswa tidak menggunakan garis bilangan untuk menentukan soal ini dan dia hanya menggunakan analisis atau semacam seperti asal-asalan. Jadi di sini mungkin dia menjawab dengan asal-asalan sehingga pencapaiannya tidak berhenti di nol atau mungkin dia salah menghitung di sini. Nah, selanjutnya yaitu C6 evaluasi. Suhu pagi hari adalah -3 derajat Celcius, siangnya meningkat 5 derajat Celcius, sore hari turun 4 derajat Celcius. Pertanyaannya, suhu sore hari adalah, nah di sini kita akan membuktikan menggunakan 2 cara yaitu dengan menggunakan cara menentukan dengan garis bilangan dan dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Bisa kita lihat di sini suhu pagi hari adalah -3 derajat Celcius, berarti dimulai dari -3 derajat Celcius. Di sini garis bilangannya itu kita mulai dari ruas kiri yaitu -3 derajat Celcius. Nah, selanjutnya siangnya meningkat 5 derajat Celcius. Kata meningkat berarti adanya penjumlahan atau kenaikan. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa penjumlahan akan berada di sebelah ruas kanan dan pengurangan akan ada di sebelah ruas kiri. Berarti dari -3 ini adanya kenaikan pada suhu 5 kan berarti kita menuju ke ruas kanan dengan 5 langkah berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya 2. Nah, di sini kita langsung saja lihat di operasinya yang dimana -3 tambah 5 sama dengan 2. Berarti operasinya benar ya, karena kita sudah mengetahui atau membuktikan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, selanjutnya di sini pada sore hari turun 4 derajat Celcius. Berarti kalau kata turun atau kalimat turun adanya pengurangan. Nah, awalnya di 2 dari hasil penjumlahan tadi eh, akan ada penurunan 4, berarti ke ruas kiri 4 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4. Hasilnya -2. Berarti di sini operasinya pengurangan 2 kurang -4 hasilnya -2. Jadi jawabannya C yaitu -2 derajat Celcius. Untuk pengecohnya yaitu bagian A itu adalah salah dalam operasi penjumlahannya, sehingga hasilnya menjadi 6. Nah, selanjutnya untuk A ini dia tidak berpatokan atau tidak menggunakan garis bilangan untuk menentukannya saja. Dia hanya mempatokkan dalam operasi penjumlahan sehingga melenceng dari soal tersebut. Nah, selanjutnya untuk B ini salah mengatur urutan. Nah, di sini sehingga dia mendapatkan nilai -1. Jadi di sini adanya kekurangan. Berarti di sini dia hanya melangkah menjadi 3 langkah bukan 4 langkah sehingga dia mendapatkan -1. Nah, untuk yang D hasil hasilnya dia hanya mendapatkan hasil di bagian siangnya saja tanpa melihat pertanyaannya yang dimana menentukan suhu pada sore hari bukan untuk siang hari. Di sini dia patokannya pada hasil dari siang hari tanpa melihat
kenyataan dulu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.